Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 5 petarung kuat suzuran dari generasi ke generasi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, perlu saya ingatkan bahwa ini merupakan pendapat saya pribadi. Jadi, jika ada pendapat lain, silahkan berikan komentar dan pendapat kalian. Yang pertama ada Rindaman atau Megumi Hayashida. Reputasi Rindaman sudah tidak bisa diragukan lagi, bukan hanya di sekolah suzuran, tapi juga di kota Towarushi. Rindaman dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan selalu menyendiri, tapi kemampuannya dalam bertarung tidak bisa diremehkan. Sejauh ini, dia adalah pemegang rekor tidak pernah kalah dan 1 kali seri dengan Harumichi Boya. Rindaman juga diketahui dekat dengan Maki Obito yang merupakan pemimpin pertama dari sekolah Housen. Dari berita yang beredar, Maki juga tidak bisa menang melawan Rindaman. Bisa dibilang sosok Rindaman adalah penghalang terbesar dalam sejarah suzuran bagi mereka yang ingin menggapai puncak suzuran. Selain karena kekuatannya, Rindaman juga termasuk siswa yang jarang masuk ke suzuran. Sehingga dia beberapa kali tidak naik kelas. Hal ini menyebabkan para pendatang baru akan selalu bertemu dengan Rindaman. Rindaman akhirnya diperlihatkan lulus pada Comic Cross, yaitu 1 tahun setelah Genji lulus. Dan sampai kelulusannya sekalipun, tidak ada yang bisa menang 1 lawan 1. Sebenarnya ada kisah menarik di balik sifat pendiam dan juga alasan kenapa dia dijauhi oleh banyak orang, yang mungkin akan saya bahas di video yang lain. Yang kedua ada Harumichi Boya. Harumichi tayang perdana di Comic Cross, mengambil latar setelah seniornya Takiya Genji lulus. Dia pindah ke suzuran sebagai siswa kelas 2, di mana pada saat itu juga Rindaman sudah naik ke kelas 3. Berbeda dengan karakter utama dalam setiap seri Cross atau Cross Zero, Harumichi sama sekali tidak ada niatan untuk menguasai suzuran. Bahkan alasannya pindah ke suzuran hanya karena ingin mengejar cewek yang sempat dilihatnya entah di mana. Semenjak Rindaman lulus dan Harumichi naik ke kelas 3, tidak ada satupun orang di Towarushi bahkan di kota sebelah yang mampu menandingi Harumichi. Karena meski tidak tertarik untuk menjadi pemimpin, kenyataannya Harumichi pernah mengalahkan para pemimpin dari sekolah atau geng di kota Towarushi dan kota sebelah. Bahkan salah satu orang terkuat dari geng terkuat di Tokyo yaitu Manji Empire kalah dengan Harumichi. Menjadikan Harumichi orang yang cocok menduduki posisi kedua. Yang ketiga adalah Hanaki Guriko. Tokoh ini mulai diperkenalkan saat era Tsukishima Hana di seri Cross Egg Wars, yaitu 1 tahun setelah kelulusan Harumichi. Sebenarnya Hanaki Guriko bukanlah seorang petarung yang menginginkan posisi pemimpin. Hanya saja secara kebetulan saat dia sedang bersantai atau berkencan dengan beberapa pacarnya, dia secara tidak sengaja berurusan dengan beberapa tokoh kuat dari berbagai sekolah atau geng di kota Towarushi, dan selalu menang dengan meninggalkan trauma bagi lawannya. Ya, bisa dibilang pada era Tsukishima Hana, Hanaki Guriko adalah Rindaman pengganti dari Megumi Hayashida. Alasan saya menaruh Hanaki Guriko di posisi ketiga adalah karena meski berhasil mengalahkan orang terkuat dari berbagai sekolah, Guriko pernah mengalami beberapa kekalahan, entah karena lengah atau karena dijebak. Mirip sih dengan Harumichi, hanya saja kalau membayangkan mereka berdua bertarung, saya rasa yang menang adalah Harumichi Boya. Karena dari segi ketahanan tubuh dan power sepertinya lebih unggul Harumichi. Apalagi sebenarnya Harumichi juga orang yang cukup cerdik dalam bertarung. Yang keempat ada Tsukishima Hana. Dia adalah tokoh utama di seri Cross Egg Wars, seorang anak gunung yang pindah ke sekolah suzuran tanpa tahu apa-apa tentang sejarah suzuran. Dan ngomong-ngomong, ini orang pernah bertarung sama beruang loh. Memang anak gunung sejati nih anak. Hana adalah satu-satunya karakter utama yang berkeinginan untuk menyatukan seluruh siswa suzuran, bukan menaklukkannya, tapi menyatukan. Karena Hana percaya bahwa setiap orang pasti bisa berteman. Sayangnya, ada satu tembok besar yang sampai akhir tidak bisa dirobohkan oleh Hana, yaitu keberadaan Hanaki Guriko. Karena sampai Hanaki Guriko lulus, Hana belum pernah sekalipun mengalahkannya. Meski Hana juga pernah kalah dengan salah satu pemimpin dari Kurotaki, tapi di suzuran, reputasi Hana cukup mengesankan karena mampu menyatukan beberapa siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan, Guriko juga mengakui kalau Hana lah yang cocok dijadikan pemimpin. Yang terakhir ada Takiya Genji, salah satu karakter cowok favorit di Indonesia. Diperkenalkan di film Cross Zero 1 dan Cross Zero 2.
Meski pertarungannya tidak sebanyak tokoh-tokoh di atas, tapi lewat filmnya kita bisa tahu kalau kekuatan Takeya Genji patut dimasukkan dalam 5 besar petarung terkuat Suzuran. Reputasinya yang berhasil menyatukan anak kelas 3 dan berhasil menaklukkan Hosen sudah menjadi bukti yang cukup kuat. Alasan lain kenapa saya menaruh Genji di posisi kelima karena dilihat dari pertarungannya melawan Rindaman yang kalah hanya dengan beberapa pukulan saja. Selain itu, Genji juga terlihat kesusahan saat bertarung melawan beberapa kroco dari pertarungannya melawan Serizawa maupun Hosen. Meski tidak dipungkiri dia berhasil mendesak Rindaman saat hari kelulusan, tapi endingnya cukup nanggung sih ya. Tapi tetap saja, di seri komik Cross maupun Cross X Wars tidak pernah disebutkan bahwa Rindaman kalah dari Takeya Genji. Yang menurut saya unggul dari Genji adalah daya tahan tubuhnya. Meski tidak memiliki tubuh kekar seperti beberapa karakter di atas, tapi ketahanan tubuhnya pada saat hari kelulusan mungkin bisa menyamai atau bahkan lebih unggul dari Hana. Sekian 5 petarung kuat yang ada pada seri Cross dan Cross Zero. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk yang bertanya-tanya tentang beberapa tokoh yang tidak ada di film, kalian bisa baca komik Cross maupun Cross X Wars. Untuk komik Cross sendiri sudah dijual secara legal di Indonesia. Kalian bisa mencarinya di toko online yang kalian sukai atau toko buku terdekat di kota kalian. Terima kasih.